menulisnya di stop dulu ya. Kita fokus ke P5. Nanti menulisnya bisa dilanjutkan di rumah. Minggu kemarin ya Ibu, coba dengar Ibu ngomong, diam ya. Bahwasanya hari ini kita akan ada kegiatan P5. Nah, yang sudah kegiatan P5 ini kita selalu membuat kolase ya, menggambar, mewarnai, meronceng ya. Nah, hari ini P5 kita temanya adalah kearifan lokal. Tahu lokal? Tahu. Apa? Aduh. Apa? Tar. Apa lokal? Buatan sendiri. Iya, betul. Nah, lokal itu sesuatu yang berasal dari daerah itu sendiri ya. Nah, setiap daerah itu punya budaya masing-masing ya. Nah, punya makanan khas masing-masing. Nah, kebetulan di tempat kita di Kabupaten Kota Waringin Barat ini makanan khasnya adalah coto menggala. Tahu coto menggala? Pernah makan coto menggala? Sering. Nah, itu ya sering kata Ahmad karena bibitnya jualan menggala. Bisa. Nah, hari ini P5 kita akan mengangkat kearifan lokal, yaitu berupa makanan khas daerah dari Kota Waringin Barat, coto menggala ya. Nanti kalian perhatikan betul-betul. Ibu akan mempraktekkan bagaimana proses pembuatan coto menggala. Nah, coto menggala ini bahan dasarnya yang namanya coto menggala, pasti bahan dasarnya adalah menggala atau singkong. Menggala itu bahasa daerahnya ya, bahasa Indonesianya singkong. Nah, itu bahan dasarnya. Kemudian, nah untuk pelengkapnya, karena kalau cuma memakai bahan dasarnya aja kurang bagus ya, tampilannya kurang bagus, kurang mantap dilihat. Nah, untuk pelengkapnya bisa ditambah dengan sayur-sayuran seperti wortel ya. Sayang bahan-bahan lengkapnya sudah nggak ada ya, sudah diracik semua, jadi ibu nggak bisa tunjukkan. Tapi insya Allah yakin kalian paham apa itu wortel. Ada wortel, bisa juga jagung ya. Nah, kalau yang suka jamur bisa pakai jamur. Nah, bisa pakai rebus. Nah, ini adalah bahan mentah sebelum dimasak ya. Bisa pakai kentang untuk pencampur ya, supaya tampilannya bagus ya. Nah, kalau itu bahan-bahan mentahnya. Kemudian untuk pemanis pemanis kuahnya ya, bisa memakai ayam ya, daging ayam atau tulangan ayam. Bisa juga kalau yang suka pakai ikan ya, ikan sungai. Yang biasa di sini orang memakai ikan gabus ya untuk pemanis kuahnya. Nah, itu tadi bahan-bahan untuk pembuatan coto menggala. Nah, sekarang ibu akan jelaskan proses pembuatannya ya. Yang pertama tadi bahannya sudah kita siapkan ya, sudah diiris. Mengiris singkongnya jangan terlalu besar ya, cukup potongan dadu seperti ini ya, supaya mudah dimakan ya. Kalau terlalu besar nanti memakannya susah. Nah, kalau sudah disiapkan bahan-bahannya, kemudian bumbu. Nah, bumbu tidak jauh berbeda dengan sayur sop ya. Jadi bumbunya hampir sama dengan sayur sop ya. Nah, sekarang
proses pembuatannya, yang pertama kita didihkan air dulu, ya. Kita didihkan air secukupnya sesuai bahan yang akan dimasak ini ya. Nah, kalau bahannya cuma segini, airnya nggak usah terlalu banyak. Nah, setelah air mendidih, maka masukkan singkongnya, ya. Masukkan singkongnya. Kenapa singkongnya duluan? Karena ini ayamnya sudah masak, ya, sudah dimasak duluan tadi. Kalau ayamnya belum dimasak, yang pertama tentu ayamnya duluan, ya, atau bisa menggunakan ceker ayam seperti ini ya. Nah, itu kalau belum dimasak, yang pertama dimasukkan itu dulu. Nah, tutup dulu, masukkan bahannya, ditutup dulu. Setelah kira-kira empuk, singkongnya empuk atau menggalanya tadi empuk, baru nanti kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi beserta bumbunya, ya. Nah, kalau sudah masuk bumbunya, tinggal kita icip rasanya ya, diicip-icip rasanya. Nah, dimasukkan garam, dimasukkan, ya, kalau yang suka pakai bumbu penyedap boleh pakai bumbu penyedap, bisa Royco, Masako, ya. Nah, kalau yang tidak suka MSG ya, bisa memakai gula pasir sedikit untuk menaikkan rasa, ya. Nah, kalau sudah singkongnya empuk, masukkan tadi ayam dan bumbunya tadi. Diamkan beberapa menit. Setelah bumbunya merata, ya, meresap ke kuahnya. Nah, kemudian sudah dirasa, rasanya sudah pas. Sekarang cotonya siap disajikan, ya. Nah, untuk menyajikannya itu ada toppingnya, ya. Toppingnya itu bisa pakai soun yang sudah direndam, dilemaskan, ya. Jangan soun yang masih keras. Soun yang sudah direndam, dilemaskan. Bisa pakai mie kuning, bisa pakai telur ayam yang didadar, kemudian diiris tipis-tipis, ya. Kemudian dikasih daun bawang, dikasih seledri dan bawang goreng. Nah, untuk lebih menyedapkan rasanya ketika dimakan, boleh ditambah dengan jeruk nipis, perasan jeruk nipis, kecap manis, tentu yang tidak boleh ketinggalan sambal dan kerupuk. Nah, itu proses pembuatan coto Manggala, ya. Sekarang kita akan menikmati hasil yang sudah kita buat, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.